Assalamualaikum semuanya, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Matahari semakin terik di siang itu, saat Lukman tiba dan beristirahat di jalan di ujung sebuah desa kecil di perbatasan Indo, sebelum sampai ke rumah dinasnya. Langit berwarna hijau kekuningan memantulkan cahaya yang lembut di jalanan berdebu dan berbatu yang baru saja ia lalui dengan motornya. Perjalanan panjang melewati hutan lebat dan jalan berliku telah menguras tenaganya, tetapi semangatnya tetap menyala. Sebagai seorang polisi muda yang baik dan taat agama, ia menerima tugas ini dengan ikhlas, walaupun ditugaskan di desa kecil di perbatasan, meskipun harus meninggalkan kenyamanan kota dan jauh dari orang tua. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah-rumah penduduk berdiri agak berjauhan, dikelilingi hutan dan ladang. Tidak banyak kendaraan berlalu lalang, hanya beberapa warga yang berjalan kaki atau menggunakan sepeda tua. Udara di sini terasa sejuk dan segar, jauh berbeda dari udara perkotaan yang sering dipenuhi asap kendaraan. Lukman akhirnya tiba di rumah dinasnya. Sebuah bangunan sederhana berdinding kayu dengan atap seng yang sederhana. Meski kecil dan jauh dari kemewahan, rumah itu cukup nyaman. Ia meletakkan tasnya di atas meja kayu dan menghela napas panjang. Dalam hati, ia berdoa agar tugasnya di desa ini berjalan lancar. Tak jauh dari rumahnya, ada sebuah rumah tua dengan pekarangan yang rapi. Di sanalah seorang wanita tua bernama Nenek Yati tinggal. Ia telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Dan ia belum memiliki anak, walaupun sudah sepuh. Nenek Yati masih tampak sehat dan kuat. Setiap pagi dan sore, ia menyapu halaman rumahnya dengan telaten, menjaga kebersihan pekarangannya yang ditumbuhi berbagai bunga-bunga kecil. Lukman masih duduk termenung dan menyesuaikan diri dengan suasana baru di sini. Dan tak lama, Nenek Yati datang dengan senyum ramah, membawakannya ubi rebus dan kopi hangat. "Nak, kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Ini nenek bawakan ubi rebus sama kopi hangat," kata Nenek Yati sambil meletakkan ubi rebus dan kopi hangat yang aromanya menggoda di meja Lukman. Lukman terharu dengan kebaikan itu. Ia mempersilakan Nenek Mina duduk dan ia menerima kopi dan ubi rebus itu dan tersenyum hangat. "Terima kasih banyak, Nek. Saya benar-benar merasa diterima di sini." Sejak hari itu, di saat Lukman sedang duduk santai di sore hari di rumah dinas itu, Nenek Yati sering datang membawakan kopi atau sekadar berbincang. Ia seperti sosok ibu bagi Lukman di tanah rantau ini. Kehadiran Nenek Yati membuat Lukman merasa tidak terlalu kesepian. Walaupun bertugas di desa kecil di perbatasan Indo, hari-hari Lukman di desa semakin terasa nyaman. Setiap pagi, Nenek Yati selalu datang dengan membawa secangkir kopi hangat dan ubi rebus. Awalnya, Lukman menganggap itu sebagai bentuk perhatian seorang nenek kepada cucunya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. "Nak Lukman, kau sudah betah di sini?" tanya Nenek Yati, saat mereka duduk berbincang dan menikmati kopi hangat dan ubi rebus di pagi hari. "Betah sekali, Nek. Apalagi ada nenek yang selalu baik sama saya," jawab Lukman sambil tersenyum. Nenek Yati tertawa kecil, matanya berbinar. "Kalau begitu, nenek senang." Obrolan mereka semakin akrab setiap harinya. Nenek Yati sering membantu Lukman menata halaman rumah dinasnya, atau sekadar menemani duduk di sore hari. Lambat laun, perasaan aneh mulai tumbuh di hati mereka berdua. Suatu sore, hujan turun deras. Lukman yang sedang patroli keliling desa, pulang dalam keadaan basah. Nenek Yati yang melihatnya segera datang memberikan handuk. "Nak, cepat keringkan badan. Kau bisa masuk angin," katanya khawatir. Lukman tersenyum. "Nek, kalau nenek terus begini, saya bisa jatuh cinta," ucapnya setengah bercanda. Nenek Yati terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Jangan bercanda, Nak," katanya dengan suara pelan. Tapi, di balik matanya, ada kehangatan yang berbeda. Hari demi hari terus berganti, perasaan itu semakin sulit disangkal.
Mereka mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar antara seorang nenek dan cucunya, tapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Namun, apakah mereka akan berani mengakui perasaan ini? Hari-hari berlalu, dan hubungan Lukman serta Nenek Yati semakin erat. Tak ada satu pagi pun yang dilewatkan tanpa kopi hangat dan ubi rebus buatan Nenek Yati. Hari-hari mereka sering dihabiskan dengan berbincang, membicarakan masa lalu, harapan, dan impian masing-masing. Suatu pagi yang cerah, di saat menikmati ubi rebus dan kopi hangat buatan Nenek Yati, Lukman memberanikan diri berkata, "Nek, selama ini saya merasa seperti menemukan rumah di sini. Dan itu semua karena Nenek." Nenek Yati menatapnya lembut. Hatinya berdebar. "Nak Lukman, kau masih muda. Banyak gadis di luar sana yang bisa kau pilih. Tapi hati saya sudah memilih, Nek," jawab Lukman mantap. Nenek Yati terdiam. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang tak pernah ia sangka akan datang di usianya yang tak lagi muda. Setelah pergolakan batin yang cukup lama, akhirnya ia menerima cinta Lukman. Dan besoknya, Lukman langsung membelikan cincin dan memasangnya ke jari Nenek Yati. "Nek Yati, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Dengan segenap hati aku akan mencintai dan menyayangimu selamanya," ucap Lukman dengan sepenuh hati. Tak lama setelah itu, pernikahan sederhana pun digelar. Lukman mengenakan seragam polisinya yang rapih, sementara Nenek Mina tampil anggun dengan kebaya putih. Mereka melangsungkan pernikahan di masjid di desa, disaksikan beberapa penduduk desa yang datang memberikan doa restu, tokoh masyarakat, dan dihadiri beberapa rekan Lukman dari kota. Banyak warga desa yang senang dan ikut bahagia melihat ketulusan Lukman dan kebahagiaan di wajah Nenek Yati. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh kebahagiaan bagi Lukman dan Nenek Yati. Rumah sederhana yang sebelumnya terasa sepi kini selalu hangat dengan tawa dan canda. Meski usia Nenek Yati tak lagi muda, ia tetap setia menyiapkan kopi dan ubi rebus untuk suaminya setiap pagi sebelum Lukman berangkat bertugas berpatroli keliling desa perbatasan. Namun, kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika Nenek Yati mulai merasa mual di pagi hari dan cepat lelah. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun, ketika gejala itu terus berlanjut, Lukman membawanya ke bidan desa. "Selamat, Bu Yati, Anda hamil," kata sang bidan dengan senyum hangat. Nenek Yati terkejut. Air matanya menetes. Tak percaya bahwa di usianya ia masih diberi anugerah ini. Lukman pun hampir tak bisa berkata-kata. Ia langsung mencium kening istrinya dengan penuh haru. Kehamilan Nenek Yati membuat Lukman dan Nenek Yati semakin bahagia. Mereka menerimanya sebagai sebuah anugerah yang kuasa. Lukman semakin menjaga istrinya dengan penuh kasih. Ia memastikan Nenek Yati makan makanan bergizi dan beristirahat cukup. Setiap hari, ia selalu membelikan buah segar dari pasar desa. Setiap malam, sebelum tidur ia mengelus perut istrinya sambil berbicara kepada calon anak mereka. "Ayah sudah nggak sabar bertemu denganmu, Nak," bisiknya. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya tiba saat yang dinanti. Di suatu hari, Nenek Yati merasakan sakit luar biasa di perutnya. Lukman yang panik segera membawa istrinya ke bidan desa. Sesampainya di bidan desa, dengan terburu-buru bidan memeriksanya, dan Pak Lukman dipersilahkan menunggu di luar. Sementara sang bidan berusaha membantu Nenek Yati melahirkan. Setelah beberapa jam perjuangan, tangisan bayi pun pecah di dalam ruangan sederhana itu. Setelah membereskan semuanya dan meletakkan bayi itu di tempat tidurnya di dekat Nenek Yati, sang bidan pun keluar menemui Pak Lukman. "Selamat, Pak Lukman, anak kalian laki-laki," kata bidan. Lukman tak kuasa menahan air matanya. Ia dipersilahkan masuk dan ia menatap wajah kecil yang kini menjadi bagian dari hidupnya. "Kita beri nama dia Rahmat Maulana," katanya lembut. Nenek Yati tersenyum bahagia, meski tubuhnya lelah. "Anak kita, Mas Lukman. Keajaiban hidup kita, anugerah yang kuasa." Setelah kelahiran Rahmat Maulana, Lukman dan Nenek Yati dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Lukman dan Nenek Yati merawat buah hati mereka dengan penuh cinta. Meski usia Nenek Yati tak lagi muda, ia sangat bahagia dengan kehadiran Rahmat Maulana.
dan kehadiran Rahmat membawa berkah dalam rumah tangga mereka. Lukman dan Nenek Yati semakin memperdalam ibadah mereka. Setiap pagi sebelum berangkat bertugas, patroli keliling desa, Lukman membiasakan diri membaca Al-Quran di samping istrinya Nenek Yati. Nenek Yati pun semakin tekun dalam berzikir dan berdoa. Mereka ingin Rahmat tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Seiring bertambahnya usia, Rahmat menunjukkan kecerdasannya. Sejak kecil, ia gemar mendengarkan kisah-kisah Nabi yang diceritakan oleh ibunya. Setiap malam, Lukman mengajarkannya doa-doa harian dan bacaan Al-Quran. Rahmat tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin belajar, dan taat kepada agama. Ketika menginjak usia remaja, Rahmat menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia sering ikut kajian di masjid desa dan menghafal Al-Quran dengan penuh semangat. Setiap kali ada pengajian, ia selalu berada di barisan depan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat kesungguhannya, Lukman dan Nenek Yati semakin yakin bahwa anak mereka memiliki masa depan cerah di bidang dakwah. Suatu hari, Rahmat berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menjadi seorang ustadz. Aku ingin mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang agar mereka semakin dekat dengan Tuhan." Lukman menatap anaknya dengan bangga. "Nak, jika itu jalan yang kau pilih, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Jadilah ustadz yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga memberikan teladan yang baik." Dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Rahmat melanjutkan pendidikan agama di pesantren terbaik di kota. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang berakhlak mulia, cerdas, dan rendah hati. Setiap kali pulang ke desa, ia selalu mengisi ceramah di masjid, memberikan nasihat kepada warga, dan membantu anak-anak kecil dalam belajar Al-Quran. Tahun demi tahun berlalu, Rahmat akhirnya menjadi seorang ustadz yang dihormati. Dengan modal tabungan dari ayahnya, ia mendirikan sebuah pesantren kecil di desa mereka, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di desanya. Lukman dan Nenek Yati merasa haru melihat anak mereka tumbuh menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada suatu malam, setelah selesai sholat berjamaah di rumah, Lukman menggenggam tangan istrinya. "Yati sayang, hidup kita penuh dengan berkah. Kita dipertemukan, saling mencintai, dan kini memiliki anak yang membawa cahaya bagi banyak orang." Nenek Yati tersenyum lembut. "Benar, Mas Lukman. Kita telah melewati banyak hal bersama. Dan sekarang, kita melihat Rahmat meneruskan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan." Alhamdulillah, mereka berdua menatap Rahmat yang sedang mengajar anak-anak mengaji di rumah. Hati mereka penuh syukur, menyadari bahwa kehidupan mereka telah menjadi bagian dari rencana indah yang kuasa. Kini, dengan hati yang damai, mereka terus menjalani hari-hari mereka dengan ibadah dan cinta yang semakin kuat. Setiap perjalanan hidup menyimpan hikmah yang mendalam. Dari kisah Lukman, Nenek Yati, dan Rahmat Maulana, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada kehadiran keluarga yang saling mencintai, serta hidup yang dijalani dengan nilai-nilai iman dan kebaikan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian, namun juga dipenuhi oleh keajaiban bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Kisah Lukman, Nenek Yati, dan Rahmat Maulana mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus, ibadah yang ikhlas, dan pendidikan yang baik adalah pondasi yang mampu membentuk generasi mulia. Tak peduli usia atau latar belakang, setiap insan memiliki kesempatan untuk menjadi cahaya bagi sekitarnya. Seperti Rahmat yang tumbuh dalam pelukan cinta dan nilai agama, setiap anak memiliki potensi luar biasa jika dibimbing dengan kasih dan kebaikan. Mari kita rawat keluarga kita dengan cinta, tanamkan nilai-nilai kebaikan, dan jadikan rumah kita tempat tumbuhnya generasi yang berakhlak. Karena sejatinya, warisan terbaik bukanlah harta, melainkan anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan menguatkan langkah kita dalam menapaki hidup dengan iman, harapan, dan cinta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.